Jadi, apakah harus menguasai semua tenses untuk bisa berbahasa Inggris? Well, jawabanku adalah enggak. Dari pengalamanku pribadi, kamu cukup menguasai 6 tenses aja supaya kemampuan berbahasa Inggris kamu cukup untuk bisa berkomunikasi sehari-hari. Jadi inilah 6 tenses yang perlu kamu kuasai. Berikut alasannya. Yuk, simak sampai habis. Halo, ketemu lagi bareng aku Al-Fatah. Di sini aku membagikan pengalamanku belajar bahasa Inggris otodidak. Jadi, tenses itu ada 16. Tapi menurutku yang perlu kamu kuasai supaya kemampuan bahasa Inggris kamu cukup untuk percakapan sehari-hari. Yang pertama, simple present tense. Yang kedua, present continuous tense. Yang ketiga, simple future tense. Di sini ada dua ya, yang pakai will sama pakai going to. Yang keempat, simple past tense. Yang kelima, present perfect tense. Yang keenam, present perfect continuous. Oke, yang pertama, simple present tense. Alasannya adalah, selain sebagai tenses dasar pertama yang wajib kamu kuasai, karena di tenses ini kita masih menggunakan kata kerja bentuk pertama atau bentuk asli, salah satu fungsi dari simple present tense adalah untuk menyatakan kegiatan yang sifatnya rutin. Oke, contohnya, aku belajar bahasa Inggris 2 jam sehari. I study English 2 hours a day. Mereka bekerja setiap hari. They work every day. Saudariku pergi ke mall setiap hari Minggu. My sister goes to mall every Sunday. Contoh tadi kalau pakai kata kerja ya. Untuk kalimat nominal atau pakai to be seperti is and are, kalian bisa pakai di contoh kayak gini. Namaku Al-Fatah. I'm Al-Fatah. Aku seorang pelajar. I'm a student. Umurku 17 tahun. I'm 17 years old. Aku berasal dari Yogyakarta. I'm from Yogyakarta. Oke, yang kedua. Present continuous tense. Alasannya adalah, di tenses ini kita pakai untuk menyatakan kegiatan atau sesuatu hal yang sedang terjadi, sedang berlangsung saat ini. Di tenses ini kita juga pakai to be dan kata kerja yang berakhiran ing. Kita juga bisa menambahkan keterangan waktu untuk lebih mempertegas kegiatan tersebut. Contohnya, aku sedang belajar bahasa Inggris. I am studying English. Ayahku sedang tidur sekarang. My father is sleeping now. Mereka sedang bermain bola basket. They are playing basketball. Yang ketiga, simple future tense. Alasannya adalah, di tenses ini kita pakai untuk menyatakan kegiatan atau sesuatu yang akan datang. Di tenses ini ada 2 jenis. Yang pertama, hal yang akan datang, yang sudah pasti atau sudah berlangsung. Polanya mirip seperti present continuous tense, menggunakan to be dan kata kerja berakhiran ing. Contohnya, aku akan mengunjungi nenekku besok pagi. I'm going to visit my grandmother tomorrow morning. Dia akan menikah bulan depan. She's going to get married next month. Oke, yang kedua adalah hal yang akan datang dan belum pasti atau masih sebatas rencana, menggunakan will. Contohnya, aku akan pergi ke Bali pada liburanku tahun ini. I will go to Bali for my holidays this year. Ya, bagian ini memang butuh penjelasan lebih lanjut. Nanti aku jelasin lebih detail di video yang lain. Oke, yang keempat. Simple past tense. Ini tenses yang terkenal di kalangan anak sekolah. Karena tenses ini katanya sering bikin pusing dan sering banget dibahas. Ya, aku tahu. Aku dulu juga ngerasain hal yang sama. Tenses ini kita pakai untuk menyatakan sesuatu yang sifatnya masa lalu, dengan keterangan waktu tertentu. Seperti kejadian masa lalu, sejarah, atau juga kenangan mantan. Tenses ini menggunakan kata kerja atau to be bentuk kedua. Contohnya, aku membeli mobil baru kemarin. I bought new car yesterday. Kakekku dulu tampan ketika dia masih muda. My grandfather was handsome when he was young.
Yang kelima, present perfect tense. Di tense ini kita menggunakan kata kerja bentuk ketiga. Present perfect tense dipakai untuk menyatakan kegiatan yang sudah atau telah selesai atau baru aja selesai. Present perfect tense tidak fokus pada keterangan waktu. Dia hanya fokus pada kejadian yang telah selesai tanpa perlu menyebutkan keterangan waktu. Jadi memang berbeda dengan simple past tense. Contohnya, aku sudah makan roti. I have eaten bread. Ya intinya sudah makan aja tanpa perlu menyebutkan kapan aku makan. Dia udah selesai mandi. She has taken a bath. Mereka telah menemukannya. They have found it. Yang keenam, present perfect continuous tense. Di tense ini kita menggunakan have atau has, been, dengan kata kerja berakhiran ing. Ini dipakai untuk menyatakan kegiatan yang sudah dimulai di masa lalu, sedang berlangsung saat ini, dan masih akan terus berlangsung sampai waktu tertentu. Contohnya, aku sudah belajar bahasa Inggris selama 5 tahun. I have been studying English for 5 years. Saudariku sudah tidur sepanjang pagi. My sister has been sleeping all morning. Mereka sudah bermain tenis selama 2 jam. They have been playing tennis for 2 hours. Oke, itu adalah 6 tenses yang wajib kamu kuasai untuk meningkatkan kemampuan bahasa Inggris kamu. Nah, masalahnya, gimana caranya kita bisa menguasai present perfect atau present perfect continuous kalau bahkan simple present tense aja belum paham? Makanya saranku mulai dari simple present tense, pelajari secara bertahap. Dan kalau kamu sudah bisa menguasai dan menggunakan 6 tenses tersebut, kamu dapat mengungkapkan atau memahami suatu pesan dengan lebih akurat. Oke, itu dulu untuk video kali ini. My name is Al-Fatah. I'll see you soon. Bye.